Shalom, selamat datang di ibadah online bersama KKR Moderamen. Persiapkan diri kamu dan pastikan kamu juga sudah mempersiapkan segala keperluan ibadah seperti Alkitab dan persembahan. Ikutilah ibadah dari awal hingga selesai. Selama ibadah ini, ambillah sikap yang baik, tidak sambil tiduran atau berjalan-jalan, atau bahkan beribadah sambil makan atau minum sangat tidak dianjurkan. Fokuskanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Berdoalah dalam hatimu sebelum memulai ibadah ini. Shalom, selamat datang di ibadah online bersama KKR Moderamen. Persiapkan diri kamu dan pastikan kamu juga sudah mempersiapkan segala keperluan ibadah seperti Alkitab dan persembahan. Ikutilah ibadah dari awal hingga selesai. Selama ibadah ini, ambillah sikap yang baik, tidak sambil tiduran atau berjalan-jalan, atau bahkan beribadah sambil makan atau minum sangat tidak dianjurkan. Fokuskanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Berdoalah dalam hatimu sebelum memulai ibadah ini. Shalom, selamat datang di ibadah online bersama KKR Moderamen. Persiapkan diri kamu dan pastikan kamu juga sudah mempersiapkan segala keperluan ibadah seperti Alkitab dan persembahan. Ikutilah ibadah dari awal hingga selesai. Selama ibadah ini, ambillah sikap yang baik, tidak sambil tiduran atau berjalan-jalan, atau bahkan beribadah sambil makan atau minum sangat tidak dianjurkan. Fokuskanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Berdoalah dalam hatimu sebelum memulai ibadah ini. Shalom, selamat datang di ibadah online bersama KKR Moderamen. Persiapkan diri kamu dan pastikan kamu juga sudah mempersiapkan segala keperluan ibadah seperti Alkitab dan persembahan. Ikutilah ibadah dari awal hingga selesai. Selama ibadah ini, ambillah sikap yang baik, tidak sambil tiduran atau berjalan-jalan, atau bahkan beribadah sambil makan atau minum sangat tidak dianjurkan. Fokuskanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Berdoalah dalam hatimu sebelum memulai ibadah ini. Shalom, selamat datang di ibadah online bersama KKR Moderamen. Persiapkan diri kamu dan pastikan kamu juga sudah mempersiapkan segala keperluan ibadah seperti Alkitab dan persembahan. Ikutilah ibadah dari awal hingga selesai. Selama ibadah ini, ambillah sikap yang baik, tidak sambil tiduran atau berjalan-jalan, atau bahkan beribadah sambil makan atau minum sangat tidak dianjurkan. Fokuskanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Berdoalah dalam hatimu sebelum memulai ibadah ini. Selamat beribadah.
Selamat hari Minggu. Nah, apa kabar nih adik-adik di rumah di hari Minggu ini? Wah, harus luar biasa dong. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat berkat Tuhan Yesus yang melimpah selalu kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan saja dan dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa tadi yang bangun pagi sudah menyapa Tuhan Yesus? Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau menyapa Tuhan Yesus, kita mau bernyanyi, Selamat Pagi Bapa. Nah, ayo adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan gerakan kita. Siap-siap ya. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Bapak peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah. Ayo kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Bapak peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah indahnya. Nah, adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan dengan seluruh anggota tubuh kita? Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan dengan tangan kita, dengan kepala kita, dan dengan pinggang kita. Kita bernyanyi tanganku ke depan. Ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita mulai dengan lula-lula. Siap-siap ya. Sekarang kita mau bilang tangan ke depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kepala ke depan. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kita mau gerakan pinggul kita. Pinggangku ke depan, pinggangku ke belakang, pinggangku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Lula. Lula, 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 le, lula, 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 le. Hey! Lula, 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 le, lula, 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 le. Masih semangat memuji Tuhan? Nah, kalau begitu kakak mau tanya, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu hebat? Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu luar biasa? Nah, kalau begitu kita mau memuji Tuhan, kita bernyanyi, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hati
adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu melalui ibadah online ini. Untuk sementara, kita masih harus beribadah di rumah saja dulu ya, karena kita sedang membantu pemerintah menghentikan penyebaran virus corona supaya kita semua bisa tetap sehat. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutuplah matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang memiliki kehidupan kami, terima kasih Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk boleh beribadah pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan. Temani kami, ajari kami, supaya firman Tuhan yang kami baca, boleh kami mengerti. Begitu juga untuk hamba Tuhan yang akan memberikan, menceritakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memakai, Tuhan yang memberkati, agar menjadi saluran berkat bagi kami semua anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau baca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Begini firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tema kita minggu ini adalah Aku Percaya. Oke, kakak mau buat gerakan untuk tema kita ya. Aku, tangan begini. Percaya, tangan begini. Oke, kita sebutkan sama-sama. Tema kita hari ini adalah Aku Percaya. Sekali lagi, Aku Percaya. Adik-adik, ada nggak yang percaya kalau kakak bilang kakak bisa terbang? Nggak ada ya? Atau kakak bisa menghilang? Ada nggak yang percaya? Nggak ada ya? Oke. Kalau kakak bilang kakak bisa membaca, ada nggak yang percaya? Pasti ada. Nah, ini kakak ada bawa buah lemon. Kalau kakak bilang buah lemon ini rasanya manis, ada yang percaya nggak? Nggak ya? Tapi kalau kakak bilang buah lemon ini rasanya asam, ada yang percaya? Ada yang percaya. Mengapa kita bisa percaya atau tidak percaya? Itu karena kita sudah melihat atau merasakan. Demikian juga dengan Om Thomas ini. Om Thomas ini, dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Ketika para murid yang lain cerita kalau mereka telah melihat Yesus, Om Thomas nggak percaya. Thomas, kata temannya, Thomas, kami udah lihat Yesus loh. Oh masa, nggak percaya.
Kalau orang Betawi bilang, bahasa Betawi, gue kagak percaya, dia bilang begitu. Nah, nggak mungkin kalian bisa melihat Yesus sebelum aku mencucukkan jariku di bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku di bekas luka di lambungnya, aku nggak percaya. 8 hari kemudian, para murid Yesus berkumpul lagi. Kali ini, Om Thomas ikut dengan mereka. Dia hadir di sana. Sewaktu mereka berkumpul semua, pintu-pintu di rumah itu, di tempat itu terkunci. Dan tiba-tiba, hadirlah Yesus di tengah-tengah mereka. Dan kemudian berkata kepada Om Thomas ini, Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, Thomas. Lalu cucukkanlah tanganmu ke bekas luka di lambungku. Dan percayalah kalau aku ini memang Yesus. Kuasa Yesus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, adik-adik. Kuasa Yesus sungguh ajaib. Kemudian Om Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, aku percaya ya Tuhanku. Lalu Yesus berkata lagi kepada Om Thomas, kamu percaya setelah melihat aku. Tetapi adalah yang lebih berbahagia jika orang-orang percaya kepadaku walaupun mereka tidak melihat langsung diriku. Adik-adik, kitalah orang itu. Kitalah orang yang berbahagia itu. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit bagi kita, walaupun kita tidak melihatnya secara langsung. Itulah yang dinamakan iman. Tidak melihat, namun percaya. Supaya iman kita semakin kuat dan teguh, mari kita perbanyak waktu untuk membaca Alkitab. Karena Alkitab banyak menceritakan tentang Yesus dan kuasanya. Sekarang kita mau menyatakan tekad kita sambil melakukan gerakan tema ya. Nanti adik-adik mengulangi apa yang kakak ucapkan, oke? Aku percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ayo adik-adik ulangi. Kemudian, aku percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Ayo adik-adik lakukan. Dan yang terakhir, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhanku. Ayo adik-adik lakukan. Berbahagialah kita yang tidak melihat Yesus, namun percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah boleh membaca firman Tuhan. Kami sudah boleh mendengar cerita tentang Thomas yang percaya dengan melihat. Tetapi kami lebih berbahagia karena kami percaya walaupun tidak melihat langsung Engkau ya Tuhan kami. Terima kasih ya Yesus. Bantu kami untuk terus percaya kepadamu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang temanya apa ayo? Iya betul, temanya adalah aku percaya. Di sini kita punya ayat hafalan loh. Ayo adik-adik semua ambil Alkitabnya. Kita mau siap-siap. Kita mau buat ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ada di Yohanes 20 ayat 29b. Ayo adik-adik yang di rumah semua buka Alkitabnya. Sudah? Apa isinya? Nah, betul. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kakak-kakak di sini punya gerakan loh. Adik-adik mau ikutin? Oke, semua ayo bangkit berdiri. Kita siap-siap. Kita mulai ya. Gerakannya seperti ini. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik di rumah bisa? Mau diulangi? Yohanes 20
ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah membuat ayat hafalan kita. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau mengangkat lagu pujian kita. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan semangat yang lebih luar biasa lagi. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Tuhan kami untuk rangkaian ibadah ini. Kami boleh mengikutinya dari awal hingga saat ini. Kiranya Tuhan semua rangkaian ibadah ini boleh benar-benar menambah kuat iman kami, menambah kuat percaya kami kepada Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh dikelola, boleh diaturkan dengan baik untuk boleh lagi menyebarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, Tuhan tambah-tambahkan kesabaran di dalam mendidik kami anak-anak Tuhan. Di dalam mereka bekerja juga Tuhan berkati, supaya apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati kami semua, supaya kami boleh menjaga diri kami, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kami. Agar dengan demikian kami boleh benar-benar menjadi anak Tuhan yang sehat dan tangguh. Kami juga berdoa untuk semua pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, semua pendeta, semua pertua diaken, semua guru-guru sekolah minggu pelayan KAKR, singer, tim musik,
dan juga tim syuting dan juga tim editing, semua yang mengambil bagian untuk boleh terlaksananya ibadah kami ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah dalam apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rencanakan, boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berikan, Tuhan tambahkan hikmat bagi mereka, agar dengan demikian mereka boleh dengan hikmat Tuhan mengaturkan segala sesuatu supaya penyebaran virus corona di negara kami boleh terhenti, dan kami semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia boleh ikut bekerja sama, dan kami juga menjadi sehat sempurna. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua tim medis, dokter, perawat, bagian farmasi, dan semuanya yang mengambil bagian. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan tambahkan kesehatan mereka, Tuhan tambahkan semangat bagi mereka, agar dalam apapun yang mereka lakukan, di dalam mereka merawat pasien, mereka tetap boleh sehat, mereka tetap boleh sukacita dan damai sejahtera. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Luar biasa ya adik-adik ibadah kita kali ini. Nah, ibadah kita kali ini sudah selesai dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom.